Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Welcome back to my YouTube channel. Um, Today aku mau bahas terkait dengan kontrak. Ya, mungkin banyak dari kalian yang udah tahu juga ya apa itu kontrak, terus harus seperti apa. Tapi kali ini aku mau coba sedikit bahas terkait dengan kontrak, mulai dari pengertiannya, bahasa Inggris atau bahasa lain-lain yang menyebutkan kontrak itu. Terus gimana sih bisa terjadinya kontrak itu sah dan menurut hukum di Indonesia. Langsung aja ya. Kontrak itu sendiri kalau bahasa Inggrisnya itu contract atau agreement. Kalau bahasa Indonesia ada overeenkomstsrecht. Terus kemudian pengertiannya di sini aku ambil dari bukunya Salim HS. Dinyatakan bahwa adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji melakukan suatu hal. Terus kemudian aku juga ambil dari kutip dari bahasa besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dinyatakan bahwa kontrak adalah melaksanakan suatu hal. Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa berkenaan dengan sewa menyewa sesuatu dengan dasar perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dalam waktu tertentu, perjanjian dalam perdagangan. Agak kompleks ya. Terus mungkin kalau dari aku, kontrak itu adalah suatu perikatan atau kesepakatan ya, yang mana para pihak bersepakat untuk membuat suatu perjanjian atau membuat suatu aturan untuk disepakati bersama oleh para pihak untuk mengatur hal-hal terkait dengan objek dari perjanjian, mengatur tentang pelaksanaan atau detail-detail yang berkaitan dengan objek dari perjanjian tersebut. Kemudian kalau di Indonesia, hukum syarat sahnya kontrak itu diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada empat terdiri dari yang pertama itu kesepakatan, yang kedua ada kecakapan, yang ketiga ada suatu pokok hal tertentu, dan suatu sebab tidak dilarang. Secara singkat dan lebih mudahnya untuk diingat gitu ya, lebih ke aku ambil kata-kata depannya aja gitu. Tapi mungkin aku coba menjelaskan sedikit, yaitu kesepakatan. Apa sih kesepakatan itu? Ya kayak kita mungkin secara pertemanan atau mau adain kegiatan nih atau apa, simpelnya gitu ya, kita kan pasti sepakat atau kita berupaya untuk menyamakan lah kondisi-kondisi atau yang mana kedua belah pihak tuh nyaman untuk melakukan kegiatan tersebut. Itu kesepakatan di antara para pihak. Terus kemudian kalau aturan hukumnya itu di Indonesia diatur dalam pasal 1320, disebutkan bahwa tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilafan atau karena diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Which is di sini para pihak ini emang harus benar-benar harus agree, sepakat, setuju untuk diadakannya suatu perjanjian, yang mana kita nggak bisa maksa orang buat membuat kontrak atau bersepakat atau sesuatu hal yang mereka sendiri tidak menyetujuinya gitu. Terus kemudian ada cakap dalam hukum. Cakap itu mampu, bahasa lainnya mungkin mampu ya. Cakap dalam hal memiliki kemampuan. Kalau dalam
undang-undang sendiri diatur bahwa pihak yang dianggap belum cakap yaitu anak yang belum dewasa, anak-anak. Yang kedua, orang di bawah pengampuan. Yang ketiga, dulu itu diatur, yang ketiga ini dahulu diatur untuk perempuan yang sudah kawin. Tapi pada perkembangannya itu sudah disebutkan di dalam SEMA, Undang-Undang SEMA nomor 3 tahun 1963, pasal 31 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perempuan yang telah kawin itu sudah boleh melakukan hak-haknya. Terus kemudian suatu hal tertentu yang mana yang dimaksud hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian, yaitu prestasi, misalnya memberikan suatu hal untuk memberikan sesuatu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat, berbuat, atau tidak sama sekali, yang disebut dalam pasal 1234 KUH Perdata. Yang kemudian di sini secara gampangnya mungkin kita bisa bilang itu adalah objek ya, atau perihal ya, objek, bisa dikatakan objek, suatu hal tertentu. Oke, kemudian sebab yang halal. Sebab yang halal dalam Undang-Undang KUH Perdata 1337 disebutkan bahwa tidak ada arti tentang sebab yang halal, namun yang diatur adalah hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Yang pertama berkaitan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, which is kita nggak bisa mengatur perihal perjanjian, atau seseorang itu nggak bisa berkontrak terkait dengan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kesusilaan misalnya prostitusi, udah pasti di Indonesia nggak bisa. Yang kedua terkait dengan ketertiban umum, misalnya para pihak bersepakat untuk melakukan pengeroyokan, itu nggak bisa, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ketertiban umum. Terus kontrak itu mungkin banyak banget lah ya, teman-teman juga udah pada tahu, mungkin sudah sering bersepakat atas suatu hal tertentu. Kontrak-kontrak mungkin misalnya punya asuransi, terus yang kemudian punya sewa itu rumah, apartemen, atau kontrak kerja antara kalian dengan perusahaan. Terus kemudian kontrak investasi ya, baik itu investasi saham, atau misalnya kayak misalkan kalau saham juga kalian harus menandatangani untuk joinnya gitu kan. Terus kemudian misalnya kalian investasi reksadana dan sebagainya, pasti ada kontrak atau kesepakatan antara kalian dengan lembaga yang ditunjuk. Terus kemudian kontrak B2B biasanya business to business, misalnya kontrak konstruksi atau kontrak kerja pelaksanaan, misalnya pelaksanaan pembangunan atau desain interior, atau pelaksanaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan konsultan hukum dan sebagainya. Nah, permasalahan dalam kontrak itu banyak banget. Salah satunya yaitu tadi yang berkaitan dengan suatu sebab, yaitu misalnya tidak dipenuhi kewajiban. Yang kedua, dipenuhin tapi dia tidak sesuai. Yang ketiga, dipenuhin tapi nggak seluruhnya.
Terus kemudian tapi kita nggak bakal bahas di sesi kali ini ya. Nanti kita akan buat sesi berikutnya. Juga ada gimana sih kalau tidak dipenuhin hal-hal tersebut. Terus juga kontrak yang batal demi hukum itu apa, kontrak yang dapat dibatalkan seperti apa. Dan mungkin kalau ada yang mau berkontrak dengan ama law firm, bisa hubungin saya. Untuk info lebih lanjut berkaitan dengan review, agreement atau perjanjian tertentu, atau drafting agreement, for sure kita bisa bantu akomodir hal tersebut. Untuk saat ini demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.